Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagi teman-teman yang melihat video ini mungkin di siang hari, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang mungkin melihat video ini di sela-sela waktu tertentu. Mengapa? Untuk materi hukum administrasi negara, insya Allah saya akan mengirimkan setiap minggunya materi-materi yang terbaru dari mata kuliah hukum administrasi negara. Kenapa saya memilih metode ini? Agar teman-teman bisa lebih nyaman memahami materi apa yang ingin saya berikan, dan di kapanpun seenak mungkin teman-teman bisa belajar tentang hukum administrasi negara. Ya, semoga COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa bertemu lagi di kelas, belajar dengan proses yang normal. Oke? Ya, lanjut saja. Saya ingin memberikan materi pada siang hari ini terkait dengan istilah hukum administrasi negara. Kalau teman-teman melihat di layar ini TV, saya memberikan filosofi sebuah sepeda. Kenapa saya memberikan filosofi seperti ini? Seperti pertemuan awal kita, bagaimana ada perdebatan seru tentang kontradiksi atau siapa yang menang sebenarnya antara Han atau HTN. Atau Han itu sama dengan HTN, atau Han itu berbeda dengan HTN. Saya memberikan filosofi seperti ini. Jadi HTN itu adalah bagaimana menempatkan proposisi-proposisi dari sepeda ini. Ada saddle, ada roda, ada rantai, ada roda, terus ada setir, ada keranjang juga, ya. Han tidak mempelajari apa itu saddle, apa itu roda, atau apa itu rantai, dan apa itu mungkin sesnya dalam case rangka dalam sepeda ini. Tetapi Han mempelajari tentang bagaimana menjalankan suatu sepeda yang ada ini. Analoginya mungkin seperti itu. Jika HTN itu memberikan atau merangkai saddle-nya itu taruh sini, terus rangkanya taruh sini, bannya taruh sini, sudah, HTN berhenti sampai di situ. Siapa yang menjalankan sepeda ini? Yaitu hukum administrasi negara. Dari situ saya memberikan filosofi atau gambaran tentang bagaimana sih sebenarnya korelasi antara HTN dan Han, dan bagaimana perbedaan antara HTN dengan Han. Dari sini sudah paham ya? Fungsi Han adalah menjalankan sepeda ini. Jika kita ibaratkan sepeda ini adalah pemerintah, struktur pemerintah dibentuk oleh HTN. Kemudian siapa yang menjalankan struktur pemerintahan itu? Hukum administrasi negara. Oke, kita lanjut ke slide yang pertama. Kelihatan ya? Pendahuluan. Latar belakang munculnya hukum administrasi negara adalah adanya gejala kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum. Jadi ketika pemerintahan itu dibentuk berdasarkan kekuasaan dan berdasarkan aturan hukum. Saya gambarkan seperti ini.
Di sini mungkin bisa dilihat terkait korelasinya antara kekuasaan, hukum. Bentar. Oke, lanjut. Tentang kekuasaan, hukum, dan bagaimana menjalankannya. Ketika ada kekuasaan, kekuasaan melahirkan hukum. Dan ketika sudah ada hukum, perlu adanya pelaksanaan akan hukum tersebut. Bagaimana menjalankannya? Disinilah timbul hukum, pemikiran-pemikiran tentang administrasi negara. Ketika ada gejala-gejala dalam pelaksanaan hukum dan pelaksanaan kekuasaan, bagaimana menjalankannya dan bagaimana solusinya? Disitulah timbul konsep tentang administrasi negara. Oke, lanjut ya ke poin yang berikutnya. Istilahan administratif recht dan Bestuurrecht. Ya. Dari dua istilah tersebut muncul beberapa istilah: tata usaha pemerintahan, tata pemerintah, tata usaha negara, administrasi pemerintahan, dan hukum administrasi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu Bestuurrecht dan apa itu administratif recht. Administratif recht sering diterjemahkan sebagai tata usaha pemerintahan, tata usaha negara. Dan sedangkan Bestuurrecht sering diterjemahkan sebagai pemerintahan. Jadi ada dua pemikiran di sini. Saya hapus dulu yang ini ya. Terkait pemerintahan dan tata usaha negara. Sebelum muncul adanya konsep hukum administrasi negara, terlebih dahulu muncul tentang konsep-konsep tentang pemerintahan dan tata usaha negara. Sebelum dikerucutkan menjadi HAN. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ada pertanyaan yang mengganjal dalam latar belakang tadi, yakni kenapa harus dinamakan sebagai hukum administrasi negara? Karena HAN merupakan istilah yang luas pengertiannya, sehingga membuka kemungkinan ke arah pengembangan dari cabang ilmu hukum ini. Dan yang terakhir adalah secara umum HAN mencakup administrasi negara dan tata pemerintahan. Jadi bukan hanya ini yang dicangkup oleh HAN, tetapi juga administrasi negara. Seperti ini mungkin. Untuk konstruksi berpikir. Jadi HAN itu mempelajari apa? Kenapa harus HAN? Kok tidak hukum pemerintahan atau hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara aja tanpa hukumnya? Karena dengan memberikan label HAN itu sudah mencakup 3 dasar pemikiran tentang hukum administrasi negara, yakni ada pemerintahan, ada tata usaha negara, dan ada administrasi negara. Oke? Sudah paham ya? Jadi HAN itu mempelajari tentang tata kelola pemerintahan, tata usaha negara, dan administrasi negara. Untuk lebih jelasnya apa itu tata usaha negara dan apa itu pemerintahan dan apa itu administrasi negara, kita lanjut ke slide selanjutnya. Berikut beberapa definisi HAN menurut para ahli. Saya hapus dulu yang ini ya. Menurut G.
Dikdo, Han itu diidentikan dengan kekuasaan eksekutif dan administratif. Semua berada di tangan satu, yaitu presiden. Jadi mempelajari Han itu identik dengan mempelajari kekuasaan eksekutif. Kalau kita mengenal trias politika, jadi pembagian kekuasaan, politika tentang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, seperti ini trias politika, ya. Kita dikenalkan dengan konsep eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatif itu identik dengan Dewan Perwakilan, entah itu DPRD, DPR RI, ya kan, DPD. Yang penting tercangkup dalam konsep legislatif. Yudikatif identik dengan kepolisian dan aparat penegak hukum. Han tidak mempelajari kedua ini, tetapi Han hanya mempelajari tentang bagaimana sistem pemerintahan itu dijalankan oleh eksekutif. Only eksekutif. Ya, hanya eksekutif yang dibahas atau dikembangkan dalam hukum administrasi negara. Oke, kita lanjut. Han dalam arti sempit. Han, hukum tata pemerintahan, hukum yang mengatur aktivitas kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwa semua tindakan hukum pemerintah itu berlandaskan atas hukum, atau biasa disebut dengan asas legalitas, atau biasa disebut lagi dengan istilah landasan hukum yang mendasari tindakan hukum. Jadi semua tindakan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara harus berlandaskan dengan hukum, atau berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan, atau bisa disebutkan menjadi ada dasar hukum yang mendasari perbuatan tersebut. Nah, entah itu undang-undang, entah itu PP, entah itu perda, apapun itu. Oke. Han dalam arti sempit, hukum yang mengatur urusan rumah tangga negara. Ya. Yang dimaksud rumah tangga negara di sini adalah bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahan berdasarkan hukum. Ini ya, rumah tangga saya singkat RT ya, RT negara. Ada undang-undang, tujuannya untuk menjalankan roda pemerintahan dijalankan sesuai undang-undang. Jadi bukan kronologi ya. Konstruksinya seperti ini. Paradigmanya seperti ini, bukan konstruksi, paradigma. Jadi rumah tangga negara itu identik dengan bagaimana undang-undang mengatur roda pemerintahan, dan outputnya adalah bagaimana roda pemerintahan itu dijalankan sesuai nggak dengan undang-undang. Itu yang dimaksud dengan rumah tangga negara. Menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Itulah yang disebut dengan roda pemerintahan. Roda pemerintahan, rumah tangga pemerintahan. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Tentang hukum tata usaha negara, hukum mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, kearsipan, pencatatan sipil, dan penerbitan negara. Ya. Seperti yang kita ketahui, contohnya seperti ini, yang pada saat ini ramai di khalayak kita tentang
lockdown atau tidak lockdown. Jadi ketika wali kota memutuskan untuk lockdown atau tidak lockdown, itu harus melalui keputusan wali kota. Melalui surat keputusan. Surat keputusan wali kota. Putusan pengadilan. Di sini saya ingin menggarisbawahi apa perbedaan tentang surat keputusan dan putusan. Ya. Surat keputusan itu identik dengan tata usaha negara, yakni bagaimana suatu produk hukum yang dihasilkan oleh wali kota atau pejabat negara. Surat keputusan pemecatan PNS, nah itu termasuk surat keputusan yang identik dengan PTUN. Beda lagi dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan ada produk pengadilan negeri, contohnya seperti itu. Putusan pengadilan kasus pembunuhan, nah itu disebut putusan, bukan keputusan. Tapi produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah, khususnya badan eksekutif, itu adalah keputusan, ya. Hukum administrasi negara mempelajari keputusan. Dan juga mempelajari pengadilan tata usaha negara. Oke? Ini bukan ranahnya di dalam hukum administrasi negara. Sama-sama putusan, tapi beda makna. Keputusan ini subjek hukumnya adalah eksekutif, ya. Sedangkan putusan produk hukumnya adalah yudikatif atau termasuk pengadilan negeri, hakim. Oke? Paham ya? Termasuk penerbitan-penerbitan negara. Ya, perda dan lain-lain itu termasuk dalam ranah hukum administrasi negara. Selanjutnya, menurut Prajudi, hukum mengenai operasi dan pengendalian daripada kekuasaan-kekuasaan administrasi dan pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Ya. Jika pejabat tersebut itu diberikan kewenangan, pasti jika pejabat tersebut itu diberikan kewenangan, pasti adanya yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ya kan? Siapa yang mengendalikan itu? Hukum administrasi negara. Ya. Jadi ketika tadi itu saya filosofikan sebagai sepeda ontel, ya kan? Jadi kapan dia harus mengayuh pedalnya dan kapan dia harus mengerem sepeda tersebut? Siapa yang mengatur itu semua? Yakni yang mengatur itu semua adalah hukum administrasi negara yang pasti dilandaskan hukum. Jadi pasti ada undang-undang, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Entah itu bentuknya perda atau dan lain atau PP perundang-undangan yang memberikan dua output, menyuruh, melarang, dan hukuman. Inilah output yang dilahirkan oleh Han terhadap aparatur negara ketika melaksanakan suatu kebijakan atau menjalankan kewenangannya, ya. Pasti ada peraturan undang-undangannya, peraturan perundang-undangannya yang mengaturnya. Ada suruhan untuk menjalankan, ada larangan, dan ada hukuman jika larangan itu dilanggar oleh aparatur negara tersebut. Lebih
jelasnya nanti tentang apa hukuman dalam hukum administrasi negara, kita bahas di bab selanjutnya. Saya ingin menjelaskan secara luas dulu, secara umum dulu tentang hukum administrasi negara. Oke. Hukum yang menjadi pedoman atau jalan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan undang-undang. Ya. Jadi ketika pemerintah tadi diberikan kendali, diberikan apa tadi ya? Sepeda untuk menjalankannya, otomatis dibutuhkan waktu ngerem dan waktu menjalankan. Disitulah butuh pedoman untuk menjalankannya. Dan pedoman itu adalah hukum administrasi negara. Oke. Di awal tadi saya ingin membedahkan antara apa administrasi negara dan apa hukum administrasi negara. Di sini dijelaskan, kalau tata usaha negara tadi udah jelaskan tentang surat menyurat, keputusan dari siapa? Dari aparatur sipil negara bisa, dari wali kota bisa, dari menteri bisa, dari apapun bisa. Pokoknya dari aparatur negara. Jadi sekarang saya ingin membedakan antara administrasi negara dan hukum administrasi negara. Siapa itu administrasi negara? Yani administrasi negara adalah aparatur negara atau pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Undang-undang memberikan legitimasi kepada pemerintah. Inilah administrator negara. Bukan undang-undangnya, tetapi pemerintahnya. Ya kan? Jadi ketika pemerintah itu menjalankan suatu kewenangan berdasarkan undang-undang, berarti status pemerintah tersebut sebagai administrasi negara atau biasa disebut dengan administrator negara. Oke. Selanjutnya, apa itu hukum administrasi negara? Aturan-aturan hukum yang berisikan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman atau acuan dari aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Ya. Jadi ketika ada peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mengatur pemerintah, ini jika ada peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mengatur pemerintah, sudah jelas status peraturan perundang-undangan tersebut adalah hukum administrasi negara. Peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya atau biasa disebut produk hukum. Produk hukum yang tujuannya untuk mengatur roda pemerintahan itu disebut sebagai hukum administrasi negara. Ya. Jadi simpelnya gini, kalau administrasi pemerintahan ini adalah subjek yang menjalankan, subjeknya, tetapi peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang mengatur tentang aturan roda yang dijalankan, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah adalah substansinya atau bentuk formilnya. Formil, substansinya. Artinya apa? Subjek tidak akan bisa berjalan tanpa adanya produk hukum. Harus ada ini dulu. Ini dulu. Baru bisa dijalankan oleh subjeknya. Jadi berawal dari hukum administrasi negara akan timbullah administrator negara. Oke? Selanjutnya, Han membuat batasan-batasan yang membatasi kekuatan aparatur negara. Iya, kenapa aparatur negara harus diberikan batasan? Biar tidak terjadi abuse of power. Jadi kewenangan yang melampaui batas. Biar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang, maka Han di situ hadir
untuk membatasi kekuatan aparatur negara. Melalui apa? Ya tadi, melalui yang awal tadi yang saya jelaskan, adanya larangan, kewajiban, dan juga hukuman. Disitulah fungsi hukum administrasi negara untuk mengatur administrasi negara. Ya, demikian video pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk tugasnya tetap ya, jadi membuat makalah itu sebagai syarat untuk kuisnya, dan untuk presentasinya sebagai nilai T1-nya. Kalaupun nanti ini kejadian ini berlangsung lama sampai dengan sampai dengan UTS, ya kalian cukup untuk mengirimkan makalahnya saja. Melalui, mungkin nanti bisa diatur melalui ketua kelas ya. Oke. Demikian kuliah pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang kurang paham silakan tanya ke saya, langsung WA saya. Tapi ya tahu waktu ya teman-teman, jangan malam-malam ya. Di atas jam kerja aja lah. Maksimal jam berapa ya? Jam 3 sore lah. Di atas jam 3 sore itu waktu buat keluarga saya, oke? Wabillahi taufik walhidayah. Semoga teman-teman sehat selalu, jaga terus kesehatan, dan jangan kemana-mana kalau memang nggak perlu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.